kalau di sebelumnya kita sudah membahas terkait yang namanya pre-processing, kemudian ada join atau kita sebut dengan prosesnya blending ya. Blending itu ada join, kemudian ada rekayasa atribut, dan juga ada nanti yang kita sebut dengan agregasi ya. Nah, kita sudah pelajari itu di pertemuan-pertemuan sebelumnya ya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas terkait yang namanya agregasi. Nah, kira-kira agregasi ada yang tahu apa? Ada yang tahu agregasi itu apa? Halo? Kira-kira agregasi ada yang tahu? Oke. Nah, nggak ada yang tahu ya? Jadi agregasi itu adalah jadi agregasi itu adalah suatu operator yang mana kita gunakan untuk melakukan summary data atau meringkas data. Dulu kalian ada yang sudah dapat database di sini sebelumnya? Kira-kira ada belum? Sudah belajar MySQL misalnya? Ada belum? Sudah, Pak. Sudah ketemu agregasi, Mas? Mas Ewin? Atau tadi siapa? Mas apa? Agregasi Mas Luis? Kalau agregasi. Oke. Nah, jadi agregasi itu adalah operator yang kita gunakan untuk melakukan summary data. Nah, atau kita bisa sebut dengan fungsi-fungsi statistikal secara sederhana. Nah, di dalam agregasi itu nanti apa saja? Jadi ada fungsi-fungsi yang kemudian bisa kita gunakan nih. Nah, contohnya ada rata-rata, ada penjumlahan, ada mean, median, modus, kemudian ada count seperti yang ada di Excel ya, ada concatenate. Nah, itu semua adalah fungsi-fungsi yang ada di operator agregasi. Nah, sebelum kita masuk ke agregasi, atau ini kalau kalian perhatikan agregasi, aggregate ini ada di operator blending ini ya, di group blending yang dia masuk ke tabel ya, di table. Dimana nanti di table ada aggregate dan ada pivot. Nah, sebelum kita masuk ke dalam agregatnya sendiri, kita perlu melakukan import data ya. Seperti biasa, ketika kita melakukan proses import data, kalian harus memastikan bahwa datanya itu sesuai dengan tipenya masing-masing. Nah, saya di sini ya, saya punya data toko elektronik. Nah, kita import, kemudian kita lihat nih, kira-kira event time ini tanggal, tipenya benar nggak date time? Halo semuanya? Event time ini betul nggak? Betul? Benar, Pak. Oke. Order ID tipenya apa kira-kira? Real kah benar? Integer. Halo? Integer kah? Atau apa? Ada yang lain? Kira-kira tipenya apa nih? Real, Pak. Order ID. Real itu apa, Dek? Real apa sih? Tipe data apa real itu? Desimal, Pak. Desimal. Nah, order ID desimal bukan? Bukan, Pak. Bukan. Itu bukan, Pak. Oke, kita kemarinnya sudah bahas. Ada tipe data multikategorik. Kira-kira apa itu artinya? Contohnya ID. Dia masuk tipenya apa kira-kira? Integer kah? Atau apa ini? Atau polinominal atau binomial? Polinominal ya, diingat-ingat. Integer itu untuk bilangan bulat. Real itu untuk bilangan desimal. Date time itu untuk tanggal. Date itu hanya untuk tanggalnya, time itu hanya untuk jamnya. Sedangkan polinominal itu multikategorik. Yang jenisnya berbeda-beda ya. Binominal itu dua kategori. Misalnya laki-laki dan perempuan, itu binominal. Ingat-ingat. Maka yang kita gunakan untuk ID adalah polinominal, gitu ya. Ini kita sudah bahas bolak-balik ya, harusnya kalian di luar kepala ya. Nah, ini harusnya ingat.
Kemudian produk ID kira-kira apa pakainya? Polinominal, Pak. Polinominal ya, diingat-ingat ya. Kemudian kategori ID, Poli juga, Pak. Li, oke. Kategori kode, ini, Poli juga, Pak. Mungkin. oke, poli. Brand, kira-kira brand ini apa? Sama, Pak. Poli. Oke, price, Poli bukan, Pak. Real, Pak. salah. Real, Betul real. ya, betul ya. Karena angka apa namanya uang kan ada komanya, ya enggak? Misalnya dolar itu ada sennya. Ini kan 570 sen. 217 dolar 570 sen. Gitu ya. Berarti ini ada komanya, berarti real. User ID? Poli, Pak. Oke, poli ya. Diingat-ingat. Jadi ada kalau misalnya laki-laki perempuan kan dua kategori, berarti pakainya binominal. Kalau misalnya lebih dari dua, misalnya ini ya Samsung, Huawei, Karcher, Maestro, ini kan brand. Berarti ada dua, lebih dari dua, maka kita gunakan polinominal. Sama ID itu kan unik ya, unik yang kemudian itu menjadi beberapa kategori. Nah, itu artinya menggunakan polinominal. Nah, kita sudah memasukkan data nih. Misalnya kita klik finish, masuk ke local repo kita. Nah, misalnya sudah ada ya. Ini misalnya seperti ini ya. Ini saya sudah punya datanya. Oke. Nah, jadi cara memasukkan gitu, kita sudah punya datanya seperti ini, toko elektronik. Nah, seperti biasa, kita lakukan retrieve data dulu. Nah, setelah kita lakukan retrieve data, langkah pertama yang selalu kita lakukan adalah mereview kembali dulu data yang kita sudah import nih. Nah, kita lihat dari karakteristik datanya. Untuk kemudian nanti kita lakukan pre-processing gitu ya. Nah, misalnya di sini, kira-kira ada data yang missing value nggak? Ada data yang kosong nggak? Ada, Pak. Ada, Pak. Di kolom apa kira-kira? Kategori sama brand. Oke, ada di kategori code dan juga ada di brand, ya nggak? Betul? Kemudian, ini adalah data yang missing. Kemudian, kita cari data yang tidak normal. Tidak normal. Nah, kita cari dulu nih. Jadi kita, secara sekilas melihat apakah ada data yang kemudian tidak normal gitu ya. Kita cari. Nah, contohnya ini. Dari kategori code, tiba-tiba ada data yang tipenya itu real. Nih ya, seperti ini. Berarti ini tidak normal yang harus kita hilangkan nanti. Gitu ya. Ini data yang harus kita hilangkan nanti ya. Nah, kemudian ada lagi nggak? Kita cari dia yang lain sambil dilihat. Tuh, kita lihat. Sekilas kita perhatikan dulu data kita ya, Jen. Kemudian langsung diproses. Kita cari sampai. Nah, ini contohnya. Ternyata di brand ada beberapa data yang tidak normal juga. Nah, kalau datanya tidak normal, proses yang kita lakukan apa kemarin? Ada yang ingat? Normalisasi, Pak. Normalisasi, betul ya. Nah, jadi kita harus melakukan pre-processing dulu nih, di mana pre-processing itu ada menghilangkan duplikasi data, kemudian menghilangkan data-data yang missing, atau kemarin bisa kita misalnya datanya adalah data integer atau real, yang missing value-nya ini bisa kita lakukan averaging gitu ya. Nah, ini kan ada missing value untuk price. Nah, kita bisa gunakan averaging. Nah, yang lainnya kita bisa hilangkan, missing value yang lainnya kita bisa hilangkan. Lalu kemudian kita bisa lakukan normalisasi dari data-data yang tidak normal. Oke. Nah, kita sudah dapat gambaran data kita. Berarti tahap pertama yang kita lakukan adalah kita lakukan pre-processing. Nah, yang pertama kita harus menghilangkan duplikasi data. Nah, kalau kita lihat di sini, data kita ada 1
48.575. Oke, kita lakukan remove duplicate dulu. Nah, ini ya. Ada di cleansing. Remove duplicate. Nah, untuk siapa? Untuk semua, gitu ya. Untuk semua aja. Kita akan menghilangkan duplikasi data pada semuanya. Dari 1 juta yang tadi ya, 1 juta 5 bla bla bla, kita bisa lihat di proses sebelumnya, kalau kita tarik ori ini artinya kita ingin menampilkan proses sebelumnya ya. Nah, maka hasilnya yang semula kalau kita perhatikan, kita bandingkan ya. Yang semula adalah 1048575, ketika kita hilangkan duplikatnya berkurang sekitar 100-an. Jadi 1048420, berarti ada sekitar 100 data yang duplikat gitu ya, yang kemudian dihilangkan. Nah, seperti ini ya. Nah, kita sudah melakukan proses remove duplicate. Kemudian tahap selanjutnya kita harus menghilangkan kita harus menghilangkan data-data atau kemudian ada data-data yang kita replace missing value. Nah, kira-kira untuk menghilangkan data yang missing, pakainya apa kemarin? Ada yang tahu? Bisa pakai kira-kira apa? Replace missing value. Itu kalau replace. Kalau menghilangkan? Filter. Pakai filter ya. Oke. Kalau kita ingin replace, pakainya replace missing value. Tapi kalau kita menghilangkan, pakainya filter ya. Bisa pakai filter example. Ini ya. Nah, ini kan dua proses yang ada di pre-processing. Kita bisa lakukan pengelompokan menjadi sebuah proses yang utuh. Nah, kalian bisa blok 2 ini baru kemudian di move into new sub-process. Nah, seperti ini ya. Jadinya seperti ini. Kita rename pre-processing. Saya seperti ini ya. Baru kita double klik nanti akan masuk ke prosesnya. Nah, di dalamnya ada remove duplicate, kemudian filter. Tadi kita akan melakukan proses filtering data yang kosong. Tadi adalah pertama kategori code, di mana kita akan menampilkan yang tidak null, gitu kan? Does not contain. Berarti ya, kosong. Oke. Kemudian kita menambahkan lagi nih, tadi brand. Brand does not contain null, gitu ya. Kemudian kita juga apalagi kira-kira yang null. Nah, mungkin dua ini ya. Kalau kita lihat tadi, kategori brand. Nah, sedangkan untuk price, ini kan tipenya real. Berarti, karena tipenya real, bisa kita gunakan yang namanya apa? Ini kita remove duplicate, kita ganti namanya di sini. Remove missing value. Kita bisa namain gini ya. Jadi kalian bisa terserah nih, memberi nama remove missing value. Kemudian kita bisa memasukkan replace missing value. Nah, di sini kan kemudian kita tarik lagi di sini. Nah, kalau kalian perhatikan di sini ada tanda pentung nih. The replenishment average does not support value type of following selected event time. Nah, kita nggak select event time. Seperti ini ya, sudah. Kemudian kita tarik di sini. Attribute filternya kita arahkan ke kira-kira apa? Single ya. Kemudian tadi ada di price. Ya enggak? Masih ingat yang average kemarin? Replace missing value? Baru kita ambil rata-rata. Nah,
Seperti ini. Kita cek, kita kembali ke proses, kita cek nih. Data kita seperti apa? Kita cek dulu. Nah, nggak muncul ya, karena kemarin ingat, kira-kira kenapa? Ada yang tahu? Kategori code. Kira-kira kondisinya benar? Kita coba satu-satu ya. Jadi ini kita disablekan, kemudian ini kita tarik, ini kita hilangkan dulu. Jadi kita cari masalahnya ada di mana nih. Oke, nah berarti ada di sini. Kira-kira ada yang tahu? Yang kita pakai adalah bukan does not contain ya, tapi karena kita tadi untuk menghilangkan missing value. Ya enggak? Berarti is not missing, dan ini is not missing. Kalau dia tidak kosong, ditampilkan gitu ya. Nah, ini kita kembali ke sini. Jadi replace missing value-nya, kita balikin, kita cek sekarang. Nah, maka data yang kosong-kosong tadi sudah dihilangkan, sedangkan untuk price sudah di rata-rata dari data yang kosong tadi. Nah ini ya, kalau kita lihat data kita sudah cantik. Kita sudah melakukan proses remove missing value, remove duplicate, remove missing value, kemudian replace missing value. Satu lagi yang belum. Tadi kan ada data brain yang masih angka, ya nggak? Nah, yang masih angka-angka tadi ya, mana ini contohnya. Kategori code juga ada yang masih angka nih. Nah, oh ternyata ID ada yang kosong juga, berarti kita tambahkan di sini, remove missing value yang kategori ID is not missing, kita hilangkan, oke. Nah, brand, ya enggak? Kira-kira pakai apa? Untuk menormalisasi, kita bisa gunakan apa? Kira-kira? Ada yang tahu? Halo semuanya, ada yang tahu nggak? Halo? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Kita bisa gunakan filter example. Bebas ya, normalisasikan. Intinya kita ingin menormalkan data. Nah, di sini yang kita ingin normalkan misalnya brand. Brand tadi kan semua datanya itu yang nggak normal ada mengandung satunya. Berarti kita hapus saja gini ya. Berarti brand kemudian does not contain satu. Kemudian ada lagi nih yang apa di sini yang kategori ini. Ini kan ada angka-angka ini ya. Nah, sebenarnya kita bisa pakai regular expression biar lebih, tapi ini gampangannya saja. Nah, misalnya ini kan ada 47 ya, 4 ya berarti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kan sebenarnya kan. Nah, kalau misalnya kita pakai filter, ini yang lebih singkat ya. Kemudian tadi ada kategori code, kemudian ini tadi brand, kemudian does not contain satu. Nah, kalau di kategori code ini kan does not contain satu, bisa saya ini cara bodohnya, kita belum belajar regek kategori code apa namanya, atau kita pilih yang apa namanya. Nah, kalau misalnya nggak ada regek seperti ini ya, jadi kita ada optionnya hanya does not contain 2 gitu ya, dan seterusnya. Misalnya kita seperti ini dulu aja, dengan cara bodoh ya, belum kita masuk regular expression. 3 misalnya, kemudian 4. Nah,
Seperti ini. Baru kita oke. Nah, kalau kita jalankan, kita mainkan, kita lihat. Nah, maka datanya ini sudah cukup lumayan lah, ya. Oh, ternyata di user ID-nya ada missing value juga ya, banyak ya. Masalah, kita misalnya nggak pakai user ID dulu. Nah, misalnya seperti ini, kita sudah dapat data yang bersih ya, selain yang user ID. Kalau kita masukkan user ID-nya lagi, apa namanya, misalnya kita filter ya, berarti remove missing value di sini ditambahi user ID is not missing. Oke. Nah, tadi dari datanya 1 juta, kemudian kita lakukan proses processing, ternyata data yang layak kita gunakan itu tinggal berapa? Kita lihat. Nah, tinggal 75.000 data, gitu ya. Ya, tinggal 75 data yang bagus. Nah, ini ya, sudah normal semua. Di brand juga sudah normal, di kategori code juga sudah tidak ada angkanya. Kalau kalian perhatikan, sudah tidak ada angkanya ya. Nah, data kita sudah siap pakai. Kira-kira sampai preprocessing ini bisa dipahami ya? Ini kita kasih nama normalisasi. Nah, jadi remove duplicate, replace missing value, remove missing value, replace missing value yang tadi bisa di rata-rata, kita rata-rata, lalu kemudian kita lakukan proses normalisasi. Oke, sampai preprocessing sudah bisa diingat dan paham semuanya? Halo? Izin masuk, Pak. Semoga, Pak. Gimana, Mbak? Ada yang tanya tadi? Masih bingung yang penggunaan does not contain tadi, Pak. Oke. Penggunaan does not contain-nya. Saya ulang ya. Ada di sini, normalisasi ya. Nah, does not contain ini artinya value daripada brand ini apakah mengandung 1. Kalau kita perhatikan di sini kan datanya yang sebelumnya saya cetak. Bentar. Ini saya hide dulu. Saya akan cetak di proses ori ya, di proses sebelumnya. Sorry, bukan di sini. Di prosesnya orinya normalisasi. Kita akan lihat. Nah, oke. Oh, dia nggak nampil ya? Harus di proses utama ya? Oke. Nah, oke, berarti intinya gini, kita kembali dulu, kita disablekan ini ke sini, saya ingin menunjukkan dulu datanya. Nah, tadi Mbak, siapa yang tanya? Halo Mbak? Saya, Pak. Namanya siapa, Mbak siapa? Yesi. Mbak Yesi, oke. Nah, tadi kan Mbak Yesi, kita sudah ketahui ya bahwa ada data-data yang tidak normal, ya enggak, Mbak Yesi? Ya. Oh, ini data yang sudah bagus ya. Bentar. Berarti kita ini di sini kita jalankan. Bentar ya. Sudah 7. Oke. Nah, misalnya saya ambil contoh ya di sini ya. Ada ini kan apa namanya? Ada data-data ya yang seperti ini. Nah, kalau misalnya kita tulis does not contain di sini ya, di brand misalnya ada data Epson, Oppo. Nah,
Epson ini kan tulisannya terdiri dari EPSON, does not contain E misalnya. Berarti kalau yang ada hurufnya E itu akan dihilangkan. Tapi yang tidak ada huruf E-nya itu ditampilkan semua. Itu ya Mbak ya. Halo Mbak, Yesi, bisa dipahami nggak Mbak? Ulangi Pak sekali lagi Pak. Oke, saya ulangi ya. Kita sudah punya data tadi ya, yang sebelumnya ini. Nah, di sini misal ada user ID nih. Mana ya saya? Ada user ID seperti ini. Nah, kalau kita tuliskan does not contain 1, berarti semua user ID yang menggunakan huruf angka 1, maka akan dihilangkan, Mbak. Gitu ya. Nah, karena misalnya di sini semua pakai 1, ya semua akan dihilangkan, gitu ya. Nah, tadi kasusnya kan ada beberapa data brand yang tidak normal, yang pakai huruf angka nih, 15 bla bla bla. Nah, kita hilangkan dengan mengambil karakteristiknya dengan mengambil nilai 1 tadi. Jadi yang mengandung angka 1, maka akan dihilangkan semua data yang mengandung angka 1. Gitu ya. Nah, misalnya di sini ada brandnya nih, ada Scarlett, VTech, Philip. Nah, misalnya kita does not contain C. Berarti yang berawalan dengan C ataupun yang mengandung karakter C itu akan dihilangkan semua. Gitu ya Mbak ya? Bisa dipahami nggak? Iya, masuk Pak, bisa. Gitu ya. Jadi itu kan intinya mengandung huruf apa gitu ya. Nah, itu di normalisasi ini artinya tadi kan kategori code kan ada yang 1 berawal satu, ada yang 2, 3, 4, tapi nggak ada 5, 6 dan seterusnya ya, gitu ya. Nah, kayak kita seperti ini, kalau replace missing value ini user ID yang nggak missing, kemudian dan lain-lainnya. Ini kemudian replace missing value kita rata-rata tadi ya, kita single, kita ambil yang atribut price, karena price kan tipenya real, bisa kita average. Nah, sehingga didapat data yang siap pakai, yang bersih, sudah kita lakukan pre-processing itu sebesar 75.500 ya. Nah, ini datanya sudah bagus. Nah, sampai sini bisa dipahami semuanya? Yang lain? Halo? Bisa, Pak. Bisa ya? Diingat-ingat benar-benar ya, nanti dipelajari juga rekamannya. Nah, kemudian kita masuk ke agregasinya. Jadi tadi agregasi sudah kita ketahui bahwa agregasi sendiri adalah operator yang kita gunakan untuk menjalankan fungsi statistika secara sederhana. Atau dalam hal ini, itu operatornya itu kita gunakan untuk melakukan summary data. Nah, summary data itu kita ingin menunjukkan bahwa data ini memberikan informasi tertentu, gitu ya. Nah, berarti kita masuk ke operator agregasinya. Aggregate, gitu ya. Nah, aggregate ini ada di mana? Kalau kalian perhatikan ada di blending, ada di grupnya tabel, kemudian aggregate ini ya. Nah, kita masukkan, misalnya kita sudah lakukan pre-processing, kita masukkan agregasinya. Nah, di sini kita punya, misalnya nih, kita ingin mengetahui dari data ini, jumlah pemasukan toko elektronik ini dalam keseluruhan, gitu ya. Nah, kita ingin mengetahui total pemasukannya berapa, maka kita bisa gunakan agregasi, misalnya di sini ya. Kemudian kita klik yang edit list, kemudian yang kita ingin ambil adalah yang price, gitu ya. Baru kemudian di sini jenisnya agregasinya ada macam-macam nih. Yang pertama ada average untuk menentukan rata-rata, ada concatenation untuk menggabungkan dua data, kemudian ada count menghitung datanya, jumlah datanya, kemudian ada mean, median, modus yang kita ketahui di statistik ya, ada maksimum,
kemudian ada persentase, ada persentil, ada kemudian sum. Nah, misalnya kita ingin menghitung total, maka kita gunakan yang sum. Kita klik. Nah, tadi kita atur untuk price ya. Price ini sum. Oke. Ya, seperti ini. Nah, maka sebenarnya kita sudah dapatkan nilainya. Total pemasukan yang dimiliki oleh toko elektronik ini adalah 14.000 ya, 14 juta, sorry, 14 juta US dollar. Ini ya, 14 juta US dollar. Nah, misalnya seperti ini, kita menghitung sumnya. Nah, sekarang misalnya kita ingin menghitung dari pemasukan sebesar ini yang berkontribusi itu brand apa saja gitu ya. Brand apa saja yang kemudian terjual dan brand apa yang paling laris. Nah, kita bisa gunakan. Saya di sini berarti kita masukkan sum di sini kita ganti dengan kira-kira apa? Kita bisa kelompokkan dengan yang namanya group by attribute di sini ya. Group by attribute, kita pilih, kita kelompokkan berdasarkan brandnya. Di total tadi yang dikelompokkan berdasarkan brandnya. Nah, kalau kita perhatikan di sini hasilnya akan berbeda ya. Kita lihat. Nah, sekarang akan dijumlahkan brand. Nah, yang paling laris adalah Samsung, kedua Apple. Nah, kalau kita scan dunia, kita sorting, ternyata yang terlaris itu Samsung, kedua Apple, ketiga LG, keempat adalah Bose. Di sini ya, kelima Lenovo, dan seterusnya. Nah, ternyata produk paling laris adalah Samsung, yaitu dengan perolehan penjualan sebesar 3.900.000 US dollar. Ini ya. Oke, bisa dipahami sampai sini? Halo semuanya? Bisa, Pak. Bisa ya? Nah, misalnya sekarang kita ingin menentukan rata-rata pemasukan yang dimiliki si toko online atau toko elektronik ini dalam hitungan bulan. Per bulannya itu mereka dapat berapa ya? Misalnya Januari dapat berapa rata-rata, atau pemasukan per bulannya berapa gitu. Sekarang kita coba. Nah, ini kan kita agregat untuk yang mencari sum per produknya. Nah, sekarang kita bisa tambahkan nih, misalnya kita tambahkan per event time. Nah, ini ya, event time kita tarik, kita apply. Nah, seperti ini. Kalau kalian perhatikan, kalau ada dua seperti ini, maka dia akan dipisah per brand juga, sekaligus per event time-nya atau per waktunya. Nah, karena waktunya di sini adalah formatnya date time, artinya jamnya juga ikut, per detiknya dianggap berbeda. Nah, jatuhnya seperti ini. Kita tidak ingin tampilannya itu seperti ini ya. Kita hanya ingin melihat rata-rata masukan per bulan. Maka yang kita lakukan adalah pertama, kalau misalnya kita tadi brandnya, kita bisa kembalikan dulu nih. Event time kita tarik. Oke. Nah, sebenarnya harusnya bisa lebih dari, oh ternyata oke, ternyata tidak bisa. Berarti kita komentari, kita disablekan dulu. Nah,
Misalnya saya punya agregat lagi, tadi kita ingin menentukan pemasukan per bulan ya. Maka kita tarik ke sini. Nah, di sini tadi berarti tetap price ya. Sum, price. Kemudian select atributnya adalah bukan brand, melainkan event time. Oke. Nah, kita jalankan. Nah, bentuk yang dihasilkan masih seperti ini ya, masih berupa date time seperti ini. Nah, kita tidak ingin formatnya seperti ini, maka kita harus sedikit melakukan rekayasa atribut nih. Nah, caranya ini kan tipenya adalah, kalau di statistik ini juga kita bisa lihat ya, kalau visualisasi kita bisa, sebenarnya kita bisa lihat nih, apa tadi agregasi itu yang paling banyak dihasilkan apa nih ya, ini misalnya. Oke, saya seperti ini, kita harus sedikit memanipulasi nih. Berarti kita pilih date to, rubah ke polinominal, kita rubah dulu date tadi, data date tadi ke bentuk nominal, agar bisa kita rekayasa. Nah, agregat ini ada di proses selanjutnya, berarti date time ini ada di sini ya, di antara sini. Nah, ini kita tarik ke sini. Nah, kemudian kita pilih nih di sini. Atributnya apa? Event time. Date formatnya kita pilih yang month, years ya, seperti ini ya. Jadi formatnya yang kemudian bulan, tanggal, dan tahun. Nah, setelah kita rubah ke date to nominal, kita harus merubah data yang nominal tadi ke bentuk date lagi. Jadi kenapa kita harus rubah ke nominal? Agar kita bisa memanipulasi data tersebut, karena datanya sudah kategorik yang kita bisa manipulasi. Baru kemudian kita bisa rubah ke nominal to date lagi untuk menyesuaikan format awalnya. Nah, berarti ini event time, nominal to date di sini event time, kemudian tipenya adalah date. Nah, tipenya adalah month. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, kita sudah memiliki format dengan tahun ya. Kalau kita jalankan, nih kita jalankan, kita lihat tadi date to nominal, nominal to date. Ini kita bisa ringkas lagi jadi proses, subproses, nanti kita coba. Nah, ini ya. Jadi bulan, tanggal, dan tahun, gitu ya. Bulan, tanggal, dan tahun. Nah, setelah kita jalankan, ternyata ada tahun yang tidak normal. 1970 ini datanya tidak normal ya. Berarti kita harus melakukan proses normalisasi. Berarti kembali ke pre-processing, kemudian kita normalisasi. Berarti at entry event time lebih besar sama dengan, kita cari Januari 2020 ya berarti. Oke, 1 Januari 2020. Ah, 1 Januari 2020. Oke. Nah, kita sudah atur, atau kita bisa tahunnya saja ya. Nah, kita sudah lakukan proses normalisasi. Kita lihat. Oke, datanya sudah normal ya. Jadi ada tahunnya tadi sudah nggak ada yang tahun 1970, melainkan sudah 2020 ke atas semua. Nah, kita kembali ke prosesnya. Jadi kan kita sudah mengagregasikan bahwa di sini kita kelompokkan menggunakan event time. Kemudian yang kita ambil adalah
total pemasukannya, sum price-nya, tapi masalahnya datanya masih menunjukkan tahun dan bulan dan juga tanggalnya. Nah, kita pingin per bulan saja. Berarti di date to nominalnya di sini, ini dihapus saja date-nya. Sorry. Berarti date to nominalnya ini dihapus saja monnya. Seperti ini ya. Nah, kita coba. Nah, jadinya akan seperti ini ya. Januari, Februari, Maret, April, Mei, June, and July. Nah, ternyata pemasukannya seperti ini ya. Kita bisa lihat statistiknya nih. Oh, ternyata seperti ini. Kita bisa lihat visualisasinya nih. Kita pakai event time, kemudian sum price-nya kita pakai yang lain saja. Nah, misalnya seperti ini ya. Oh, ternyata kalau kita lihat di statistiknya di visualisasinya ini, pemasukan tertinggi ada di 3 jutaan. Ini ya, 3.120 1.178 US dollar. Oh, kita perhatikan di sini ya. Ini ya. Nah, kalau kita lihat result-nya ada di mana? Di bulan 3 juta tadi ada di bulan Mei. Oke, kira-kira sampai sini bisa dipahami? Halo semuanya? Halo? Bisa, Pak. Bisa nggak? Yang lain? Insya Allah bisa, Pak. Bisa ya. Nah, ini date to nominal, nominal to date ini bisa kita jadikan subproses ya. Nah, seperti ini sama ya. Tinggal kita kasih nama rekayasa value. Nah, seperti ini. Kemudian kita agregatkan. Nah, kalian bisa banyak melakukan eksperimen yang lain nih. Misalnya seperti ini. Kemudian kita mau grupinnya bukan cuma dari event time-nya, tapi juga dari brand-nya. Misalnya, kita tambahkan brand. Kita apply, hasilnya akan berbeda. Oke, kita lihat. Lagi loading ya. Kalau komputernya mumpuni, pasti lebih cepat. Nah, brand-nya dalam bulan apa gitu ya. Nih ya, dari Januari ada AEK, Aerocool ya. Jadi ini per bulan, untuk per brands gitu ya. Jadi untuk brand ini dalam bulan Januari itu berapa pemasukannya gitu ya. Kita lihat visualisasinya misalnya. Oh, ternyata seperti ini nih. Oke. Kita bisa lihat ya. Kita kelompokkan. Oh, karena terlalu banyak ya. Jadi nggak bisa. Nah, jadi seperti itu. Untuk agregasi, nah kita bisa melakukan macam-macam ya dengan agregasi. Kita bisa tahu nih rata-rata pemasukan per bulan, misalnya kita gunakan nanti average untuk brandnya apa gitu ya. Bisa ini kan total pemasukan, terus kita ingin menghitung rata-rata pemasukan gitu ya. Rata-rata pemasukannya berapa per brand gitu ya. Tapi di sini adalah price-nya kita average gitu ya. Nah, di sini kita copy agregatnya di sini. Nah, kalian bisa ini kan menampilkan result-nya saja untuk agregatnya. Sebenarnya kalian bisa menampilkan ORI. ORI ini artinya adalah menampilkan proses sebelumnya. Nah, misalnya kalian seperti ini saya hapus dulu aja.
Ya, kalian menampilkan ORI seperti artinya yang ditampilkan adalah agregat 2 dan rekayasa value ini. Hasilnya rekayasa value. Kita lihat. Jadi seperti itu ya, ORI itu gunanya seperti itu. Nah, ini ya, yang ditampilkan adalah datanya tadi yang ada rekayasa value-nya yang nominal to date. Ini datanya tadi yang sudah benar. Kemudian ada data agregatnya yang kita kelompokkan per bulan berdasarkan brandnya. Nah, tadi kita kembali, kita misalnya ingin membuat rata-rata, mengetahui nih rata-rata berapa pemasukan suatu brand dalam suatu brand itu ya. Nah, maka kira-kira pakainya apa di sini? Halo, pakainya apa kira-kira? Average. Price, terus agregasinya pakainya yang apa kira-kira? Rata-rata apa? Median. Median itu nilai tengah ya, Nilai tengah ya Pak ya. average ya. Average ya. Kemudian kira-kira ini pakainya apa? Pakainya brand ya, group by brand. Kita lihat. Nah, seperti ini ya jadinya. Oh, ternyata kita lihat statistiknya, visualisasinya. Oh, ternyata produk rata-rata yang paling banyak yaitu si Yamaguchi ya, malahan ya, Yamaguchi. Nah, ini ya. Kalau kita perhatikan di sini. Data kita lihat nih. Oh iya, Yamaguchi. Ternyata rata-rata yang paling besar adalah si Yamaguchi, gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi kalian bisa melakukan fungsi-fungsi yang lain nih. Misalnya kalian ingin mencari tadi ya nilai paling tinggi. Kemudian kalian masuk ke fungsi statistik misalnya min median modus misalnya. Bisa lebih lanjut lagi. Nah, itulah agregasi. Kira-kira ada pertanyaan sampai sini agregasi? Susah atau mudah? Halo semuanya? Susah atau mudah? Ini kan sama kayak kalian belajar SQL, sama kayak belajar Excel. Halo? Kira-kira ada pertanyaan sampai sini? Susah nggak? Mas Taufik? Halo? Mungkin bisa sih Pak untuk saat ini. Gimana, Mas Taufik? Mungkin paham sih Pak untuk saat ini. Untuk saat ini, oke. Kalian harus benar-benar pelajari ya, karena nanti UTS-nya itu kaitannya sama agregat, join union kemarin, kemudian pre-processing, semuanya ya. Jadi semua yang kita pelajari itu masuk ya. Nah, silahkan kalian ingat-ingat. Nah, sampai sini ada pertanyaan. Jadi pembahasan kita untuk pertemuan kali ini cukup di sini. Nah, selanjutnya nanti tugasnya, karena kan kita praktikum, kalau nggak ada tugas itu nggak afdol nih. Silahkan nanti kalian cari sebuah kasus atau pakai kasusnya sebelumnya, lalu implementasikan operator agregat. Nah, jenis fungsi agregatnya terserah dari kalian masing-masing. Sifatnya kelompok dikumpulkan perwakilannya. Oke? Jelas nggak? Kira-kira. Mohon maaf Pak, Gimana Mbak? saya keberatan Pak kalau kelompok. Keberatannya gimana? Ya soalnya saya sendiri yang kerja. Ya udah, ditulis aja Mbak Yesi. Ditulis saja persentasenya berapa gitu ya. Oke Pak. Jadi, kan Mbak Yesi yang ngumpulkan kan? Halo? Ya. Mbak Yesi kan yang ngumpulkan. Iya. Nah, di dalam pengumpulannya itu ditulis saja presentasi pengerjaannya. Yang bagi yang kelompok yang lain juga gitu ya.
Kalau misalnya ada anggotanya yang tidak mau mengerjakan, ya sudah ditulis persentasenya di dalamnya. Berarti kalau kasusnya Mbak Yesi tadi, ya udah yang anggotanya ditulis 0% aja, Mbak. Gitu ya, Mbak ya? Gitu. Ada lagi yang keberatan? Pak mau tanya Pak, Oke, Mas Taufik. untuk mengacu tugas yang kemarin Pak, untuk yang boleh dilihat di result bentar Pak, Yang Eh, kasus kemarin, yang gimana? itu Pak, mindahin kolomnya ke kanan atau ke kiri gitu Pak, gimana? Kolom ke kanan, join union itu ya? Itu Pak, maksudnya kayak contoh kolom price itu dipindah di paling kanan kayak gitu Pak. Itu gimana Pak? Oh, gini. Yang ini, mana? Misalnya ini ya, average ini kamu mau rubah ke paling kanan, gitu. Iya Pak. Misalnya seperti ini. Nah, ini ditarik bisa. Maksudnya kan kemarin kan saya juga gitu Pak. Maksudnya takutnya kalau ada perintah-perintah tertentu gitu Pak, takutnya. Takutnya gimana? Sorry? Kalau kita memasukkan perintah, jadi pas kita play langsung pindah gitu Pak. Itu nggak ada Pak ya? Enggak. Bisa sebenarnya kita tentukan di rekayasa atributnya. Nanti kita akan bahas lagi deh di setelah UTS ya mungkin ya. Kita akan dulu sebenarnya sudah pernah saya bahas, tapi nggak detail apa di kelas ini atau di kelas lainnya. Pernah saya bahas. Jadi kalau kita tarik seperti ini ketika kita tulis di Excel atau CSV-nya, urutannya tidak akan berubah. Nah, ada yang namanya kita sebut dengan rekayasa atribut. Nah, untuk menentukan urutan gitu ya. Nanti mungkin ada satu sesi yang kasusnya itu sebelum kita masuk, kita pre-processing dan kita urutkan. Gitu ya Mas ya. Nanti setelah UTS saja ya. Karena kayaknya sudah pernah saya bahas di kelas ini atau belum ya? Mas Taufik ya tadi yang tanya ya? Ya Pak. Di kelas ini atau di mana ya? Kalau nggak salah ya. Ada, pokoknya saya pernah bahas. Kelas ini belum ya, Mas Taufik ya? Belum Pak kayaknya Pak. Belum ya? Oke. Nanti ya Mas ya. Kita akan lihat di kasusnya aja. Iya Pak. Oke, ada yang lain? Kira-kira terkait yang kita pelajari dulu ini. Kalau misalnya pertanyaannya yang lain, nanti bisa kita bahas lain waktu nih. Terkait yang kita bahas hari ini dulu, dari pre-processing-nya, kemudian rekayasa value, agregatnya sendiri paham ya semuanya? Bisa Pak. Oke. Nah, jadi nanti silakan kalian pelajari, ingat-ingat di pre-processing itu ada remove duplicate, remove missing value, replace missing value, kita lakukan normalisasi tadi datanya nggak normal kita normalkan gitu ya. Nah, ini semua yang berhubungan dengan data akan melalui tahapan pre-processing namanya. Intinya untuk membuat data itu bagus dan tidak bermasalah ketika kita menggunakannya dalam pengambilan keputusan. Ya. Oke, tidak ada pertanyaan lagi? Atau ada? Kira-kira? Tugasnya berapa lama, Pak? Mas Alangga gimana? Tugasnya berapa lama? Untuk Tugasnya dikumpulkan sebelum UTS ya. Jadi nanti kalian mau mulai ngerjain UTS itu, si tugasnya dikumpulkan. Oke? Oke, Pak. Masuk Pak. Ada lagi? Ada lagi yang mau Iya, bertanya? Saya Pak. Oke, silahkan Mas Fernandes. Mas Luis. Iya Pak. Ini tugasnya persis seperti apa yang Bapak buat atau hanya perlu wajib agregatnya aja operatornya atau bagaimana Pak? Kasusnya terserah kalian. Terserah kalian, agregatnya bebas. Ini agregatnya saya pakai sum dan average tadi ya. Saya kasih contoh sum, average, dan juga kita grup by atributnya apa. Nah, misalnya kalian ingin grup by atributnya lebih dari satu, misalnya ada kasus nih yang dia harus dikelompokkan berdasarkan waktu dan juga berdasarkan kategorinya. Nah, berarti kalian harus membuat select atributnya menjadi 2 jenis. Nah, itu terserah kalian, sesuaikan dengan kasus kalian. Gitu ya, Mas ya, Mas Luis. Operator yang wajib ada agregat aja Pak atau bagaimana? Operator yang wajib ada itu
agregat saja, yang lain bebas, gitu ya. Baik Pak, siap Pak. Tapi namanya data, kalau tidak lewat preprocessing kan nggak afdol ya, karena data itu kan banyak yang error, ada yang missing gitu ya. Gitu ya Mas ya. Betul. Oke, semuanya? Ada lagi yang Mau bertanya? nanya Pak, Oke, silahkan. untuk Mas UTS Cahyo. besok itu formatnya gimana ya Pak? Untuk UTS Ngerjain besok ngajak kayak gini. formatnya ya seperti UTS pada umumnya, Maksudnya nggak pakai rapid minor terus nanti dikirim gitu. pakai rapid minor. Biasa kalau berdasarkan instruksi dari Pak Wakil Rektor, modelnya kalian ngerjain dengan merekam video. Jadi selain kalian mengumpulkan Word-nya, pengerjaannya kalian harus menunjukkan prosesnya menggunakan video. Kalau ini sedikit bocoran, jadi seperti itu ya. Jadi nanti kalian harus benar-benar menunjukkan proses pengerjaannya. Jelas semuanya? Jelas Pak. Jadi seperti itu. Jadi nanti kalian ngerjain sambil ngerekam nih, ngerekam layar kalian, terus kalian kerjakan UTS kalian. Nah, video dan juga hasil pengerjaannya itu dikumpulkan. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Nah, untuk datanya sama prosesnya, saya akan kirim di grup ya, untuk kalian pelajari ya. Ini saya ekspor. Kemudian, ini apa ya? Aggregation 7. Saya simpan dulu. Sorry. Aggregation 7. Oke. Oke, saya kirim di sini ya, di grup ya. Nah, nanti silahkan kalian pelajari tadi UTS-nya sampai ke agregasi, mulai dari pre-processing atau cleansing atau data retrieving, itu semua kalian pelajari ya. Karena akan satu kesatuan nanti. Misalnya ada kasus, kan diminta menyelesaikan satu kesatuan itu. Oke, kalau gitu ada pertanyaan lagi mungkin sebelum kita akhiri? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada berarti saya anggap mengerti ya. Nah, untuk rekamannya nanti bisa kalian akses ya. Nanti saya akan share videonya, silahkan kalian akses dan kalian pelajari. Begitu untuk pertemuan kali ini kita cukupkan.